bahwa kecelakaan itu ini diakibatkan orang kita ini tidak pernah mau tahu dulu tentang kendaraannya. Jadi saya sebetulnya lebih senang menulis ya. Dulu saya bikin blog namanya tuh Green Track. Nah, di sini yang melihat justru banyak tertarik ke radionya daripada motornya, Pak. Daripada perjalanannya dari motor-motornya. Nah, ini kan jadi Oke, Brighters, kembali di Bright Indonesia, dan kita tadi sudah mendengarkan ulasan atau sedikit pengalaman dari Bapak Momon dan tentang latar belakang dari hobi yang ternyata di sini memang kalau kita tarik dari sebuah sisi keuntungannya, inilah yang membawa Pak Momon melalang buana ke sana kemari, dan sampai sekarang pun kalau saya lihat dari referensi pengalaman Pak Momon itu sungguh luar biasa banget deh. Tapi melanjutkan yang tadi, Pak, ya kan, hobi yang akhirnya bisa menjadikan salah satu mata pencarian lah. Gitu. Oke, ya saya mungkin lanjut lagi cerita nih. Jadi ketika di kantor tersebut beberapa ya, karena namanya GA ya, General Fair itu, jadi semua dari mulai maintenance, dari mulai safety, gedung, dari mulai electrical, dari mulai kendaraan ya. Nah, ada satu kebetulan saya juga hobi kendaraan, otomotif ya. Dan di situ ada satu peristiwa di mana ada perpindahan penggunaan jenis mobil untuk khusus di pertambangan ya. Dari satu merek yang teknologinya lama menjadi merek yang baru, mobil kendaraan. Dan itu banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan. Saya melihat ada satu hal bahwa kecelakaan itu ini diakibatkan orang kita ini tidak pernah mau tahu dulu tentang kendaraannya. Orang kita kan yang namanya berkendara kan hanya merasa bisa dan paling bisa. Nah, itu orang kita nih merasa bisa dan paling bisa. Jadi nggak pernah pelajari dulu tentang perubahan mobil yang ada. Nah, akhirnya dari situ coba saya mengusulkan, saya melihat setiap ada kecelakaan itu, saya melihat penyebabnya apa. Ketemulah bahwa ada sesuatu yang memang harusnya diberikan. Akhirnya saya mencoba meng-create satu modul untuk memberikan training keselamatan berkendara khusus di kantor tersebut. Awalnya khusus kantor tersebut. Akhirnya materi itu menjadi materi yang mandatori atau wajib diikuti untuk semua karyawan yang menggunakan mobil. Dari situlah ketika saya mencoba untuk memberikan pelajaran tersebut, tidak hanya mengenai bagaimana berkendara aman, tapi saya harus belajar tentang mobilnya. Dalamannya dong, dalaman mobil itu sendiri. Iya, semuanya, semua mobil yang ada beredar, yang ada yang dipakai di tempat saya bekerja. Kebetulan saat itu memang saya juga berkewajiban untuk menilai atau menganalisa mobil tersebut sebelum dibeli untuk perusahaan tersebut. Nah, pada saat saya mengajar itulah ada seorang asing. Ini baru lagi nih. Ini kebetulan juga gitu. Pas saya ngajar tentang keselamatan berkendara, ini ada yang melihat itu dari expert yang dia itu dari pihak ATPM atau agen tunggal pemegang merek mobil, yang mendatangkan satu merek mobil. Kembali ini juga mengalir apa adanya. Akhirnya dia melihat mungkin ya bukan soal pinternya, tapi mungkin pendekatan cara ngajar mungkin ya. Pengalaman. Akhirnya saya diminta untuk memberikan, tapi statusnya kan saya sebagai di sini karyawan, sehingga saya hanya bisa layani Sabtu Minggu. Tapi tempatnya banyak kan di luar Jawa. Ya terakhir ya kelihatannya ini menyenangkan, itu kan hobi juga. Akhirnya tahun 2009 saya memutuskan untuk mendirikan satu lembaga khusus mengenai keselamatan berkendara. Tapi sebetulnya bukan berkendara saja, tapi khusus mengenai kendaraan. Misalnya ada satu perusahaan ingin membeli mobil banyak untuk penggunaan khusus, dan tentu ada satu pertimbangan. Saya mendirikan namanya IVMC, Indonesia Vehicle Management Consulting. Jadi itu berupa konsultasi
konsultan atau apa? Konsultan. Konsultan. Jadi di bawah perusahaan PT, kemudian kami bergeraknya di bidang itu. Yang ingin saya tahu juga kan sepanjang pengalaman yang Bapak jalankan selama ini ya Pak ya. Tahu-tahu saya terkaget-kaget, ada di ngaprak nih, asik tuh. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu Pak, konten ngaprak yang Bapak buat di salah satu medsos seperti YouTube misalnya, itu latar belakangnya gimana Pak? Ceritanya Pak. Sebelum saya masuk kepada isi-isinya loh. Oke. Jadi saya sebetulnya lebih senang menulis ya. Dulu saya bikin blog namanya tuh Green Track. Green Track. Isinya tuh tulisan-tulisan perjalanan saya. Ya. Memang dalam perjalanan ini saya melakukannya sendiri. Jadi istilahnya solo traveler ya. Jadi pengendara sendiri. Jadi mau naik sepeda, naik mobil, jalan kaki, itu saya sendiri semua saya lakukan. Nah, ada rekan dari media itu yang melihat bahwa kenapa saya nggak dipakai di YouTube, pakai channel aja. Saya bertanya juga, gitu, buat apa gitu kan? Apa keuntungannya gitu? Apa keuntungannya gitu kan ya? Ini ada iklannya dan sebagainya ya gitu kan ya. Tapi saya melihat bahwa saya lakukan sendiri. Bagaimana saya bisa gak ambil gambar sendiri, ya kan? Ya, kalau misalnya lagi jalan bisa saja naruh kamera di mata, tapi kalau lagi naik sepeda, naik apa kan susah gitu. Kok kayaknya agak ribet gitu. Harus ada trik lagi Pak ya? Ya, ada trik, nanti saya cerita triknya ya. Nah, kemudian rekan media memberikan gambar saya. Memang media otomotif. Sengaja mereka datang ke tempat saya. Dia bilang, Om, katanya ini anak muda sekarang ini milenial. Betul. Tahun ya. Milenial katanya. Itu begitu sebelum di-on-kan aja handphonenya, itu pikirannya sudah ke gambar. Visual. Wah ya udah, akhirnya saya bikin. Kurang lebih itu Oktober 2021 ya. 2020. Sebelumnya sebetulnya saya punya account di YouTube itu sebelumnya 2011, tapi tidak pernah diisi. Namanya masih ngaprak atau belum sebelum ngaprak? Enggak dikasih nama aja, nama saya aja. Nama Bapak aja. Betul ya. Saat itu juga yang nyuruh adalah bukan dari inisiatif saya, tapi dari teman di Medan. Jadi ada teman kuliah di Medan yang melihat saya sering jalan-jalan naik sepeda sendiri. Dia bilang katanya itu sekarang itu jalan-jalan di Jakarta masuk gang aja bisa jadi objek wisata. Jadi ini ya. Kenapa nggak bikin gitu ya? Media itu menyarankan ke saya itu karena melihat perjalanannya saya seorang diri. Dan karena yang datang dari media otomotif, tentu mereka mendefinisi apa ya. Jadi dianggapnya saya orang otomotif ya, itu untuk memberikan suatu. Nah, yang terjadi ketika saya pertama sekali bikin channel YouTube ini adalah perjalanan saya naik motor. Naik motor sendiri ya. Betul. Naik motor ke keliling ya setengah Jawa Barat lah ya, karena saya dari sini ke Kuningan, kemudian ke Majalengka, saya tidur dulu, buka tenda sendiri di Panyawian ya, kemudian saya ke arah pantai selatan. Di tengah-tengah itu, karena saya juga adalah anggota dari organisasi Orari ya, Orari. Saya selalu membawa peralatan. Nah, peralatan ini yang selama ini adalah di Orari tahunya ya yang untuk jarak dekat. Ya kan? Saya di motor menggunakan yang untuk komunikasi long distance communication. Saya menggunakan high frekuensi. Disitulah saya bisa dari tenda bisa berkomunikasi dengan luar Jawa, bahkan dengan Malaysia dari perjalanan saya. Nah, di sini yang melihat justru banyak tertarik ke radionya daripada motornya, Pak. Daripada perjalanannya dari motor-motornya. Nah, ini kan jadi bingung juga gitu. Akhirnya saya bilang apa yang saya lihat gitu dari grafiknya, kalau saya ini antara perjalanan dengan radionya itu lebih banyak untuk ke radionya. Saya berpikir apakah karena, maaf saya mungkin karena member lama, saya masuk Orari tahun 78 ya, 78, jadi sekarang udah 4 tahun lebih saya nggak pernah putus gitu ya. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang. Karena yang saya kejar bukan hobi komunikasinya, tapi yang saya kejar adalah hobi eksperimennya. Jadi Orari itu bukan hanya cuman pakai HT dekat, sekarang udah bisa dengan satelit, udah bisa dengan internet, dimasukkan ke internet. Ini perkembangan, dan itu membutuhkan kita untuk eksperimen. Nah, jadi akhirnya saya juga ya perjalanan juga ya mengenai radio juga.
Karena saya juga yang dituju adalah perjalanan tempat-tempat yang istimewa, yang punya sesuatu, saya juga cerita tentang sejarah. Tentang sejarah di situ. Oke, Bretters, nanti kita ngobrol lagi dengan tamu istimewa kita dan tetaplah bersama Bright Indonesia. Mungkin yang saya pajang juga adalah jelek buat orang lain, tapi biarin lah, saya gitu kan ya. Jadi itu gambaran dari pribadi. Memang mungkin cocok untuk dibuang jin sana. Oleh-oleh saya ngaprak adalah Indonesia kaya.